Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membaca kitab Nashihul Diniyah tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Al-Imam Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abi Dzar radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Abi Dzar radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbih azza wa jal. Nah ini ya, ini dikatakan oleh Nabi yang mana daripada maknanya adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hadis qudsi namanya. Jadi ada hadis qudsi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau firman Allah ada dua, ada namanya Al-Quranul Karim, lafadznya maknanya dari Allah. Kalau lafadznya ya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah, namanya disebut hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah panggil kita semua dengan panggilan kemuliaan, ya ibadi, hei hamba-hambaku. Jadi kita ini semua hamba-hamba Allah ya, kita mesti yakin ya, kita ini adalah hamba-hamba Allah, yang kita jangan ikut selain daripada perintah Allah, jangan ikut selain instruksi Allah. Kalau kita memang mengakui hamba Allah, hendaklah kita taat, ikuti apa yang Allah perintahkan. Allah panggil kita, ya ibadi, hai hamba-hamba Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezoliman ala nafsi, atas diriku. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa Allah enggak zolim ya. Allah itu enggak zolim, enggak jahat kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan Allah itu jahat sama saya, Allah itu zolim sama saya. Allah kasih pernyataan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan berbuat zolim atas diriku. Jadi Allah enggak berbuat zolim. Jadi kalau Allah saja yang menciptakan kita, Allah enggak jahat, Allah enggak zolim, apalagi kita yang tidak menciptakan apa-apa. Jangan zolim kepada siapapun, jangan jahat kepada, baik itu kejahatan yang dilakukan oleh lisan kita ataupun kejahatan langsung oleh tangan kita. Jangan kita lakukan, karena itu akan membuat kegelapan yang berlapis-lapis nanti di hari kiamat, yang di saat itu kita butuh cahaya, butuh senter, butuh sinar di hari kiamat. Karena kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada manusia, maka ini membuat gelap. Makanya Allah bilang kepada kita, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku. Aku nggak akan zalim, diriku ini nggak ada zalim. Bahkan Allah katakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batina, zahiratan wa batina, aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat, baik yang zahir maupun yang batin. Cuman kadang-kadang kita memang kurang merasa itu, kurang merasakan, sehingga kita mengatakan kurang. Padahal Allah kasih, oh, udah aku sempurnakan nikmat untuk kalian, zahiran dan wa batina. Nikmat zahir, nikmat batin udah sempurna, tinggal syukurnya. Jadi Allah malah memberikan nikmat kepada kita banyak, enggak zalim, Allah enggak jahat. Jadi jangan katakan Allah jahat ya, jangan katakan Allah zalim sama saya, Allah jahat sama saya. Enggak, Allah baik. Meskipun kita dikasih bala, dikasih musibah, dikasih bencana, itu luarnya doang, bentuknya musibah, bentuknya bala, bentuknya bencana, tapi hakikatnya di dalam itu semua mengandung kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu kita nggak pahamnya di situ. Kadang-kadang kita ini nggak paham ya,
dapat bala, dapat musibah, bencana, Allah tega, Allah jahat, Allah zalim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah enggak zalim. Ya. Bahkan Allah katakan, "Qul," katakan Muhammad, "la yusibana." Tidaklah menimpa musibah kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah udah catat. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita memang udah dicatat dulu sebelum kita lahir. Udah dicatat tuh musibah yang menimpa kita. Tapi menimpanya itu musibah lana, bahasanya keberuntungan untuk kita, bukan alaina, saudara. Bukan alaina, bahasanya lana. Itu kalau kita ngaji nahu itu Pak, ilmu nahu itu beda bahasa Arab lana sama alaina. Seperti da'alahu, mendoakan yang baik kepadanya. Jadi kalau pakai lahu mendoakan baik, tapi kalau da'a alaihi nyumpain, ngedoain buruk-buruk. Nah itu namanya sama aja, laparnya da'a juga. Cuman da'a yang pertama pakai lahu, mendoakan yang baik. Seperti awaladin solihin yada'u lahu, anak soleh itu ngedoain yang baik-baik buat orang tuanya, pakai lahu. Tapi kalau yad'u alaihi, nah itu artinya nyumpain, doain yang jahat-jahat. Nah, seperti Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Allah nggak bilang alaina, tapi lana. Artinya apa? Artinya sebenarnya di dalam kandungan bala musibah pun itu mengandung keberuntungan untuk kita. Mungkin karena mau diangkat derajat kita, ya, mungkin mau diampunin dosa-dosa kita, ya kita nggak tahu tuh. Bahkan katanya sampai duri, sekecil duri apa tuh kalau di rumput itu namanya putri malu ya namanya, ya putri malu dulu kalau kita injak tuh ngincep gitu, itu kan ada durinya. Kita lagi jalan tuh di kebun ngejar layangan misalnya nginjek duri, terasa perih, di dalam itu ada dosa, ada kesalahan yang mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Allah nggak zalim. Makanya ketika Allah bilang, "Sungguh aku ini nggak jahat, nggak zalim. Aku sudah haramkan, tetapkan aku nggak akan berbuat zalim kepada hamba-hambaku." Loh, tapi manusialah yang zalim dengan dirinya sendiri. Manusialah yang berbuat jahat, manusialah yang berbuat munkarat. Kita ngaku memang, kita ngaku ya Rabb, kita yang zalim, kita yang berdosa, kita yang bersalah. Allah nggak zalim. Makanya ketika Allah bilang seperti itu, wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Jadi dalam agama Pak, yang diharamkan nih di antara kita adalah berbuat kejahatan di antara kita. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi kita sama kita jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya. Kalau kita pengen jadi orang muslim, minimal lah kita jadi muslim fasif, yang sifatnya kagak nguntungin, kagak ngerugiin, ya, nguntungin kagak, ngerugiin kagak. Itu udah cakep tuh, muslim minimal namanya, minimalis, ya. Muslim ini minimalis, agamanya kecil, ngapa? Ngasih keuntungan kagak, ngerugiin juga kagak. Kan tahapan orang muslim itu 3. Ada yang tahapannya orang muslim itu dia punya karakter kayak malaikat, pengennya nguntungin aja sama orang, kagak mau ngerugiin, kagak mau membahayain, kagak mau ngezolimin. Pengennya dia visi misi hidup, pengen memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas. Karena visi Nabi itu rahmatan lil alamin, maka dia punya keinginan hidup ini memberi manfaat, apakah dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, memberi manfaat. Nah itulah muslim yang tertinggi pangkatnya. Kalau kita nggak bisa memberi manfaat kepada orang karena minimal sedikit hartanya, nggak ada ilmunya, nggak punya jabatannya, minimal yang kedua nih, kelas bawah, apa? Kagak ngerugiin, kagak nyelakain orang, kagak ngebahayain orang, kagak zolim dah sama orang. Itu minimal Pak, minimal banget tuh. Udah dah, saya mah kagak bisa nyenengin orang, minimal kagak bikin orang sedih. Saya belum bisa ngebahagiain orang, jangan bikin orang sedih.
Saya belum bisa ngebahagiain orang, jangan bikin orang sengsara. Saya nggak bisa nyenengin orang, jangan ganggu saya. Yang Nabi katakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain daripada lisan dan tangan. Jadi karakter itu karakter apa namanya? Orang yang beragama seperti itu. Ada orang yang karakternya kayak malaikat, ada orang yang karakternya kayak binatang tapi yang kagak ngerugiin, kagak nguntungin gitu. Nguntungin ya kagak, ngerugiin ya kagak. Kayak binatang-binatang ternak tuh ya, kayak binatang-binatang apa? Peliharaan ya di rumah kita. Kayak kita punya kucing. Tuh kucing kalau yang udah lulut ya kan nguntungin ya kagak. Kalau gitu dipotong enak, direndang kagak, haram. Kucing mah ya ngerugiin juga kagak. Kalau berak kencing tahu diri dia, udah dilatih ya enggak. Itu namanya nguntungin kagak, ngerugiin kagak, kan begitu. Kalau kayak sapi mah, kambing, kerbau, onta, emang hidupnya nguntungin manusia. Dia mah hidup siap menjadi santapan manusia, rela disrejeng, rela disembelih, rela digantung, dikuliti, dicacak-cacak, direbus ya, jadi konsumsi manusia. Tapi kalau yang kayak kucingnya ngerugiin kagak. Kita kalau nggak bisa kayak sapi, kambing itu yang merembat, minimal dah kayak kucing dah, kagak ngerugiin. Jangan sampai jadi kita pangkat apa tahapan yang paling terendah manusia. Apa itu? Yang hidupnya nguntungin kagak, ngerugiin doang. Kayak hidup jadi kalajengking gitu. Hidup kayak ular bedudak, ular tanah kan gitu ya. Iya. Ya itu kan binatang-binatang yang ya enggak, yang ngerugiin mulu, ya enggak? Kita lagi meleng di belakang rumah, lagi tahu-tahu kita dicatek sama dia. Kita lagi meleng tahu-tahu diantup kan begitu. Itu jangan seperti itu. Jadilah karakter yang nguntungin. Nah, makanya Allah firmankan jangan kalian saling berbuat zalim. Kullukum ja'i'un illa kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Kullukum dhallun, kata Allah, hei manusia, kalian kan semuanya ini sesat. Kalian ini semua sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku kasih petunjuk aja, orang yang aku bimbing, dia yang enggak sesat. Kalau orang yang kagak dibimbing sama Allah, orang yang dibiarin sama Allah, manusia pasti sesat. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalan yang benar, kita nggak tahu yang hak, kita nggak paham yang terpuji. Tapi begitu Allah kasih hidayah, baru kita. Kayak kita sekarang nih jadi orang Islam, ya Allah, ini namanya Allah kasih bimbingan kita. Begitu kita lahir jadi orang Islam, itu sebuah hidayah yang besar dari Allah. Illa man hadaitu fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri kalian hidayah. Jadi sering-sering Pak minta hidayah sama Allah ya, minta petunjuk, minta bimbingan. Jangan asal inisiatif pribadi, jangan jalan secara mandiri. Hendaklah sebelum bergerak minta hidayah, minta bimbingan. Makanya kita tuh dalam sholat aja kan ada ihdinas shiratal, itu ada ihdinas shiratal mustaqim, supaya kita dalam hidup ini 5 waktu perjumpaan kita kepada Allah, permintaan kita ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukin kami jalan yang lurus, jalan yang selamat, jangan jalan yang bengkok, jangan jalan yang bahaya ya Allah. Kami awam, kami nggak ngerti, kami jahil. Ihdinas shiratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah. Allah janji, ahdikum, aku akan kasih hidayah kepada kalian. Tadi kita sholat subuh tuh ada doa kunut. Dalam doa kunut kita minta hidayah, Allahumma hdina fiman, ya Allah berikan petunjuk kepada kami, fiman hadait, seperti orang yang udah dapat petunjuk darimu. Orang-orang yang udah dapat petunjuk dari Allah, lihat hidupnya
nyaman, hidupnya tentram, nggak ada panik, nggak ada stres, nggak ada gundah gulana, nggak ada depresi, bersih. Kenapa? Hidupnya enak dalam bimbingan Allah. Orang yang hidupnya dalam bimbingan la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada rasa cemas, takut masa depan, nggak sedih luputnya masa-masa lalu yang terlewatkan, nggak ada. Kenapa? Karena dia punya hubungan petunjuk dari Allah Ta'ala. Makanya sering-sering kita minta, bahkan duduk antar doa sujud kita ada doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada minta hidayah ya Allah. Itu hidayah penting Pak, hidayah ya Allah. Jangan sampai kita seradak-seruduk jalan sendiri ya, minta sama ya Allah. Makanya sampai ada namanya sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah. Nabi katakan ma khaba man istakhara. Ma khaba, nggak akan ruginya, nggak akan kecewanya orang yang suka ya istikharah, minta petunjuk dulu sama Allah. Ya, kita mau ngapa-ngapain aja minta petunjuk dulu sama Allah. Begitu habis sholat istikharah ya, ada hati lapang untuk melakukan itu adalah pemberian hidayah, bimbingan Allah untuk mengerjakan itu. Ya, ma khaba man istakhara. Nggak akan rugi orang yang minta istikharah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu minta hidayah ya. Ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun. Hai manusia, semua kalian adalah orang-orang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Ya Allah Pak, kita ini kalau nggak dikasih makan sama Allah ya kita orang-orang lapar. Tapi ingat ya, tiap hari Allah nggak pernah stop kita makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, kebutuhan kita ya Allah. Coba seadanya Allah stop, wah, di mana tuh, negara-negara mana tuh yang terjadi kelaparan, sulit cari makan, sulit cari pekerjaan, terjadi busung lapar sampai meninggal dunia karena kelaparan. Allah, kita ini nggak kurang-kurang pemakan, Allah kasih itu. Makanya Allah bilang falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang punya Baitullah, alladzi at'amahum min ju', Allah yang kasih makan dan lapar. Kita kalau udah berasa lapar udah enggak enak. Berapa banyak orang gara-gara lapar perutnya bisa membunuh, bener nggak? Gara-gara lapar orang, gara-gara nih semua gara-gara lapar nih bisa terjadi apa saja. Tapi begitu Allah kasih kita makan, kenyang kita, Allah selamat kita dari berbuat zalim, berbuat aniaya. Makanya banyak-banyak bersyukur sama Allah telah dikasih makan. Illa man atam fastat'imuni ut'imukum, maka minta makan kalian kepadaku. Kita minta makan sama Allah ya. Sampai orang soleh minta garam aja sama Allah ya. Ya, kalau kita bukan enggak minta garam ya, garam berapa duit sih, tinggal beli aja di warung. Kagak. Kalau orang-orang soleh sampai urusan garam secara rinci minta. Kenapa? Menunjukkan dia adalah hamba yang butuh sama Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan garam kepada kami Allah. Tapi kita doa pernah nggak minta garam? Nggak pernah ya. Garam di rumah ada tiap hari ya nggak. Tapi orang soleh tetap meminta, ingin ngunjukin dirinya bahwa diri ini fakir total, miskin sejati di hadapan Allah. Sampai urusan garam minta sama Allah. Nah kalau kita makan gak, cuma garam pakai minta, beli di warung gitu ya. Kayaknya kita mah nggak butuh sama Allah begitu urusan garam. Ya Allah, padahal kalau garam di stop gimana Pak? Kagak nikmat ya, bener nggak? Waduh, kalau garam di stop sama Allah nikmat nggak? Kira-kira makan seenak apapun tuh sayur besan, medok banget sayur besan, nggak ada garamnya, bagaimana tuh? Hambar ya, guna. Masya Allah ya. Kita kalau baca kisah-kisah orang soleh sampai garam aja minta sama Allah. Kenapa? Dia pengen ngunjukin sama Allah, harap ini fakir ilallah, butuh sama Allah gitu, minta ya. Dia nggak mau lepas. Kenapa? Karena dia ingin nunjukin dirinya orang yang fakir di hadapan Allah. Fastat'imuni, maka minta makan kalian kepadaku, ut'imukum, aku akan beri makan kalian. Minta makan sama Allah ya. Ya Allah, minta makan ya. Ya Allah, minta makan kita.
minta dikasih rezeki buat makan ya, keluarga, anak yang halal, yang barakah. Minta sama Allah. Pokoknya kita banyak doa saja, banyak doa sama Allah. Unjukin diri kita miskin di hadapan Allah. Kadang-kadang kita kalau udah punya apa aja, harta udah punya, ini udah punya, ini udah punya, itu kadang-kadang kayak orang kagak butuh sama Allah, kagak pernah mau mintanya. Dulu malah lagi susah banget mau minta, sampai begini-begini tangannya, sampai nangis-nangis, sampai goyang-goyang. Begitu udah jadi orang kaya aja, doanya tangannya ditaruh di sini, di dengkul, di paha. Doanya nggak serius. Apa? Abisnya gue mau minta apa ya? Gue udah punya semua, makanan ya komplit, duit gue punya, apa yang gue minta? Begitu. Padahal kita ada sejatinya miskin di hadapan Allah. Kita bisa makan lantaran dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, hai hambaku, kullukum arin, seluruh kalian adalah orang yang telanjang, illa man kasautuh, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Ya Allah, Pak, ini pakaian kita yang kita pakai ini dari Allah, ya enggak? Pakaian yang kita pakai ini dari Allah, makanya fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, uksukum, aku akan berikan pakaian. Sampai pakaian panik kita dari mana emang? Dari Allah. Makanan dari Allah, pakaian kita punya dari Allah. Makanya kalau kita beli pakaian, Pak, belilah pakaian-pakaian yang layak pakai, belilah pakaian-pakaian yang untuk ibadah kepada Allah, belilah pakaian-pakaian yang tidak membawa keangkuhan, tidak bawa kesombongan. Sebab pakaian itu kadang-kadang ada yang naikin dada kita tuh, pakai pakaiannya tapi naikin dada, itu nanti orang dibakar di dalam api neraka. Itu ada di antara siksa neraka gara-gara di dunia sering memakai pakaian yang membawa keangkuhan. Coba dah kita kalau naik motor, ya enggak, naik motor aja kadang-kadang hati ada perbedaan tuh, ya enggak, naik motor Honda yang tahun 80, apa namanya, Suzuki apa itu motor Honda ya, yang tahun yang punya dorot-dorotun tutut, sama orang motor bawa Harley, perasaan hatinya beda apa sama itu kira-kira? Beda ya. Kalau bawa Harley kan begini, tangannya aja setangnya udah dipasang begini nih, udah kayak jagoan gitu ya. Tapi kalau mau motor Honda yang Astrea itu beda perasaannya. Ya, iya. Jadi itu kendaraan aja bisa mengkontrol batin seseorang, angkuh apa kagak, kan begitu? Iya. Coba kita kalau naik mobil angkot sama naik mobil angkot sama mobil Fortuner, itu perasaan mungkin beda ya. Pakai baju juga gitu kadang-kadang, atau baju pakai pakaian nih, kadang-kadang ada yang bawa keangkuhan, Masya Allah ya. Kita pakai baju koko, itu kalau pakai baju koko punya perasaan sombong? Nggak ada. Baju koko mah emang dicetak, itu baju koko, baju muslim itu dicetak untuk merendah kita. Tapi coba kalau pakai pakaian seragam, kita kerja di kantor bank BI misalnya begitu ya, pakai pakaian seragam BI, sembahyang di kampung, itu main Jumat aja, sembahyang Jumat orang makan soalnya pakai putih, dia pakai seragam kantor dia mah, biar keren, yang kan orang kantoran, ya enggak? Atau pakaian seragam polisi, apalagi sekarang satpam seragamnya udah kayak polisi, enggak? Main Jumat pakai pakaian itu, ya enggak? Samping tukang beca, dia begini dia. Oh, kenapa? Udah kayak polisi gue pakaian seragam. Itu pakaian kalau membawa keangkuhan, lepas, jangan dipakai. Kenapa Bang? Karena itu bisa membahayakan. Apapun yang membawa keangkuhan, aksesoris dunia, itu membawa bahaya kepada kita. Nah itu ya. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.